Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan karunia-Nya dan berkah-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berkaikat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat Islam yang berada di permukaan bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan tema pembahasan kita di dalam mata kuliah tafsir ayat ekonomi tentang bagaimana konsep harta di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga tidak hanya berbicara tentang akidah ya, tentang ibadah, tapi juga harta. Nah, harta ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Mungkin orang ada yang mengatakan ya, tidak ada gunanya hidup kalau di permukaan bumi kita tidak mempunyai uang, tidak mempunyai ya harta yang kita pakai untuk kehidupan kita. Nah, artinya apa? Harta ini ada yang mengatakan sebagai kunci atau modal kita hidup di dunia ini. Kalau nggak ada modal hidup di permukaan bumi, mau dengan apa kita makan, mau apa kita berkembang dan juga berkembang biak lah ya di permukaan bumi ini. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana definisi harta tersebut. Nah, secara umum dalam bahasa Arab kata harta itu disebut dengan kata mal atau jamaknya al-amwal yang berarti cenderung atau senang. Jadi penggunaan kata amwal atau mal ya, jamaknya itu amwal atau mufradnya mal, berarti cenderung atau senang. Nah, jadi harta itu dikatakan sebagai sesuatu yang cenderung ya, karena kenapa dinamai demikian? Karena memang orang cenderung ke harta, orang lebih ingin ya hadap ke harta, orang lebih suka ke harta, orang lebih bahkan keseharian mereka lebih ingin untuk mencari harta, condong mereka untuk harta. Biasa, itu hal yang umum yang bisa kita pahami. Memang harta itu cenderung senang. Orang akan senang jika kita mendapat harta. Orang akan cenderung jika akan ingin mendapatkan harta. Nah, itu asal kata dari kata harta. Cenderung, ingin, senang. Nah, itu asal kata dari harta tersebut. Maka orang-orang Arab mengatakannya mal ya, al-amwal itu jamaknya. Nah, cenderung atau senang. Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan harta atau al-amwal merupakan bentuk jamak dari kata mal. Ya. Dari mal bagi orang Arab yang dengan bahasa Al-Quran diturunkan adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Jadi kata Yusuf Al-Qaradawi, mal ya jamaknya dari kata amwal. Jadi orang itu memang cenderung ingin sekali untuk mendapatkan harta, mendapatkan benda tadi untuk dimiliki dan disimpan. Nah, jadi ya senada dengan orang Arab tadi ya. Jadi memang ingin, cenderung ya, itu kata harta. Memang orang cenderung ingin untuk harta. Siapa saja ya, tanpa menafikan siapa saja pasti ingin untuk harta, asalkan mereka manusia. Pasti mereka akan harta tersebut. Nah, ini secara umum tentang definisi harta. Nah, kata Wahbah Zuhaili yang mengungkapkan bahwa secara etimologi atau bahasa, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik itu berupa benda yang tampak seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak ya, seperti manfaat dari sesuatu seperti mobil, kendaraan atau pakaian atau tempat tinggal. Nah, itu kan manfaatnya ada. Itu cenderung manusia ke sana ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sedangkan secara istilah menurut para ulama, jumhur ulama, harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Ya, yang diutamakan adalah manfaatnya, bukan zatnya. Jadi manfaat dari benda tadi, dari zatnya tadi, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia, yang memiliki nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan, ya, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya kita atau cipta kita yang lain-lain seperti
nanti skripsi kita atau disertasi atau tesisnya itu juga merupakan harta. Ini pendapat mayoritas para ulama. Nah, itu konsep harta secara bahasa dan secara istilah. Jadi mencakup semuanya ya. Kalau jumhur ulama itu mencakup semuanya tanpa terbatas nilai dan juga manfaatnya. Nah, itu harta. Nah, sekarang kita lihat bagaimana harta di dalam Al-Quran. Nah, kita coba lihat dulu surat At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fakhzuruhum wa in taghfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hai orang-orang mukmin, hai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang mukmin. Inna min azwajikum, nah sesungguhnya di antara istri-istrimu, min azwajikum wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwal lakum fakhzaruhum, nah ada yang akan menjadi musuh bagimu. Aduwwal lakum, jadi anak istri itu akan menjadi musuh bagi kita. Fakhzaruhum, nah maka berhati-hatilah terhadap mereka ya. Dan jika kamu memaafkan mereka dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dari sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, secara arti saja dapat kita pahami bahwa harta itu juga termasuk bagiannya anak istri itu juga harta dari dikategorikan dalam Al-Quran. Nah, nanti suatu ketika harta kita tadi itu akan menjadi musuh bagi kita, yang akan menjerumuskan kita kepada kemungkaran, keingkaran. Nah, ini secara bahasa dulu. Nah, kita lihat bagaimana dalam tafsiran nanti. Nah, dalam ini Allah menguasaikan harta sebagai musuh bagi kita sendiri. Anak dan istri termasuk harta yang akan melalaikan kita untuk beramal soleh. Seperti penjelasan dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu ya dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang yang merugi. Nah, betapa banyak kita lihat orang-orang yang lalai di dalam beramal soleh, dalam beribadah ya, karena harta yang mereka urusi siang dan malam. Ya, banyak orang ya tidak mempedulikan lagi bagaimana amal solehnya, bagaimana ibadahnya, asalkan harta mereka ya terurusi ya. Bahkan sampai mereka sudah habis siang dan malam untuk mengurus harta, makanya juga masih tidak terurus harta yang mereka punya. Sedangkan amal ibadah mereka ya tak tahu bagi kita bagaimana amal ibadah yang kita lakukan. Fakzaruhum, maka berhati-hatilah kamu. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus wanti-wanti dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai harta yang kita miliki itu menjerumuskan kita kepada kemungkaran dan keingkaran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, jadi maka kita harus berhati-hati. Anak kita nanti suatu ketika bisa jadi akan membawa kita kepada kemungkaran. Ya, istri kita juga begitu, nanti akan membawa kita kepada kemungkaran. Nah, maka kita harus berhati-hati dengan kedua itu. Ya, karena akan mendorong seseorang untuk memutuskan tali persaudaraan atau berbuat suatu maksiat kepada Tuhannya. Jadi karena cintanya kepada istri dan anak-anaknya terpaksa ia menaatinya ya. Jadi tidak ada kekuasaan dia untuk menolak permintaan istri atau anaknya. Karena itu melanggar atau menyimpang dari yang seharusnya sepatutnya. Nah, ayat ini turun ya. Asbabun nuzul dari ayat ini dikarenakan bahwa itu ada sejumlah orang laki-laki yang telah masuk Islam ya, ketika berada di Mekah. Nah, ketika mereka hendak bergabung dengan Rasulullah yang berada di Madinah ketika hijrah, maka istri-istri mereka atau anak-anak mereka pada waktu itu melarang mereka. Mereka berkatakan jangan mau, mereka tidak mau ditinggalkan. Dengan apa kami nanti akan makan? Dengan apa kami nanti akan hidup? Nah, pada akhirnya setelah mereka datang kepada Rasulullah setelah Fathul Mekah, jadi ketika hijrah itu kan masih dalam keadaan kacau ya. Jadi dalam kacau pada waktu itu
umat Islam berada dalam posisi yang terdesak sekali. Mereka sudah di boykot sekian tahun sehingga mereka tidak lagi bisa mendapatkan makanan. Mereka ada opsi untuk hijrah. Nah, lalu mereka akan meninggalkan rumah-rumah mereka. Nah, maka ditegak juga oleh orang-orang, oleh istri dan anak-anaknya, jangan ya, nanti dengan apa kita tinggal, bagaimana kita makan. Nah, ketika mereka sudah pindah, sudah di Mekah, sudah kembali ke Mekah, maksudnya sudah setelah penaklukan Mekah, mereka pergi ke Madinah, mereka melihat orang-orang yang telah bertemu di Madinah telah dalam ilmu agamanya. Jadi seolah mereka merasa tertinggal jauh. Nah, lalu mereka melampiaskan kemarahannya kepada istri dan anak-anaknya. Nah, lalu mereka telah menghalang-halangi mereka untuk hijrah pertama kali bersama Rasulullah pertama kali. Dan ketika mereka hendak memarahi atau menghukum anak dan istri mereka, maka turunlah ayat ini yang menyuruh mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini maksud dari surat At-Taghabun ayat 14 ini. Jadi memang harta, anak dan istri itu cenderung akan membuat kita lalai dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala memang anak kita ya karena terlalu sibuk mengurus anak, terlalu sibuk mengurus harta. Nah, sehingga banyak kadang-kadang amal ibadah kita tidak kita laksanakan atau sampai lalai ya. Begitu juga cerita-cerita Sa'labah yang sering kita dengar ya. Bagaimana ketika dia miskin ya, mereka selalu on time ketika mau sholat. Waktu sholat datang mereka sholat. Nah, ketika sudah diberi harta, mereka sampai lalai mengurus harta tersebut, bahkan sholatnya sudah tinggal-tinggal. Nah, sudah tidak lagi seperti biasanya. Ini pun contoh-contoh yang nyata bahwa memang harta dan anak tadi akan melalaikan kita dari beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep dari harta, dari ekonomi Islam itu sebenarnya mengajarkan kita bagaimana hidup sederhana. Karena kalau kita tidak hidup dengan sederhana, ya, hidup cenderung dalam kemewahan, nah, itu akan melalaikan kita. Waqsid ya, seperti yang saya bilang pada pertemuan pertama, waqsid fi masyika. Perlahanlah kamu berjalan di permukaan bumi ini. Jadi dalam hidup ini ya sederhana sajalah kita dalam hidup. Jangan terlalu banyak menuntut kemewahan-kemewahan yang ada di permukaan bumi ini, karena itu akan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah pahala yang besar. Nah, Allah berfirman, sungguhnya harta dan anak itu merupakan bagian dari uji coba Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya agar dapat dijelaskan siapa yang taat kepadanya dan siapa yang durhaka kepadanya. Nah, jadi juga harta dan anak itu cobaan bagi kita. Jangan bilang harta itu adalah anugerah ya. Jangan bilang pula harta itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita nikmati dan segala macam. Nah, tanpa menyadari bahwa itu adalah cobaan bagi kita masing-masing. Jangan sampai kita lalai ya. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah kita kepada harta tersebut. Wallahu indahu, di sisi Allah ajrun azim, mana pahala yang besar bagi siapa yang berhati-hati, yang bisa melalui cobaan tadi ya. Dia punya harta tapi dia tetap melaksanakan kewajibannya. Dia punya anak, dia punya istri, tetapi tidak mengabaikan bagaimana akhiratnya. Nah, maka kata Allah, wa Allah indahu ajrun azim. Bagi sisi Allah adalah pahala yang besar nanti di akhirat yang akan kita terima nantinya. Nah, semana dalam ayat yang di atas tadi pada pertemuan sebelumnya, surah Al-Imran 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal bananin wal qanatirin al-muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars zalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah, zuyyina indah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pada manusia kecintaan mereka kepada apa yang diinginkannya. Ya, apa, wanita, istri, anak, harta dan harta, emas, banyak emas, perak, ya, kuda pilihan. Nah, kalau sekarang mungkin motor, mobil yang bagus, binatang-binatang ternak, tanah, sawah, ladang, segala semua itu adalah kesenangan hidup di dunia. Barang siapa yang lalai dari kesenangan tadi, ya, sehingga mereka tidak lagi memprioritaskan hidup mereka untuk akhirat. Nah, fakzaruhum, kata Allah, maka hati-hati kamu
Kalau tidak, kamu akan mendapat neraka nantinya. Nah, seandainya kita berhati-hati, Allah mengingatkan, zalika mata'ul hayatid dunya, semua itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di tempat di sisi Allah lah tempat yang paling bagus, yaitu surga. Jadi kita terlena dalam kehidupan dunia sehingga kita lalai kehidupan yang paling abadi, yang paling kita nanti-nanti, tidak surga Jannatun Naim. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 5 ya. Wala ta'tus sufaha al amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamau warzaquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang mereka ada dalam kekuasaan kamu. Nah, kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta tadi, dan ucapkanlah kata-kata kepada mereka dengan perkataan yang bijak. Nah, ayat ini Allah melarang ya kepada kita memperkenankan orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang belum balik melakukan tasaruf atau menggunakan harta yang benda yang dijadikan Allah untuk dikuasakan kepada wali mereka. Nah, jadi para wali mereka lah menjamin kehidupan mereka dari hasil pengolahan hartanya, baik melalui dagang ataupun dengan cara lainnya. Jadi ayat ini secara umum ya memang diwasiatkan untuk anak yatim ya, anak yatim yang belum dalam keadaan baligh, yang mempunyai harta. Nah, kita sebagai walinya jangan sampai ya mengamanahkan harta kepada orang-orang tersebut, orang yang belum balik untuk diamanahkan harta. Karena jangan sampai kita mengamanahkan atau mentasarufkan harta yang memperbolehkan mempergunakan harta bagi mereka. Karena nanti akan terjadilah hal-hal yang merugikan bagi mereka sendiri. Nah, nanti saja nanti mereka tertipu karena masih lemahnya akal mereka. Mungkin banyak hal-hal lain yang mengantarkan mereka kepada kerugian-kerugian yang akan nanti mereka alami. Nah, berangkat dari pengertian ini disimpulkan bahwa orang-orang yang kurang sempurna akalnya dikenakan hijir, yaitu tidak boleh menggunakan hartanya. Mereka yang dihijir ini adalah beberapa macam. Ada kalanya karena usia mereka yang masih bersangkut muda. Nah, sebab perkataan orang, anak kecil tidak dianggap dalam muamalah ya, tidak bisa dikatakan muamalah. Nah, tidak bisa ya, dia berjual bisa jadi tertipu karena lemah akalnya. Ada kalanya hijir juga sebabkannya penyakit gila ya. Orang gila belanja ya nggak bisa dikatakan memenuhi syarat wajib dari jual beli sendiri. Ada kalanya juga karena buruk dalam bertasaruf ya, mengingat akalnya kurang sempurna atau agamanya kurang. Mungkin karena bodoh ya, masalah uang saja untuk kembalian mereka tidak bisa menghitung dengan benar ya. Nah, ada kalanya karena pailit ya. Maksud di sini adalah ia adalah orang yang berutang ya, seorang laki yang menenggelamkan dirinya dalam utang, dan semua hartanya tidak dapat untuk menutup utang. Itu nggak boleh kita amanahkan harta. Dia dalam keadaan berhutang. Nah, lalu kita amanahkan uang kepada dia, harta kepada maka itu tidak boleh, karena ditakutkan nanti harta yang kita amanahkan kepada mereka itu nanti akan mereka pergunakan untuk membayar hutang. Nah, maka orang pemilik utang tidak boleh diamanahkan harta kepada mereka untuk boleh dipakai atau diperkembangkan. Nah, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta tadi. Nah, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Wagzakuhum fiha waskuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, perkataan-perkataan yang baik. Nah, Ali bin Abu Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa janganlah kamu berniat kepada hartamu dan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu sebagai penghidupanmu. Lalu kamu berikan harta itu kepada istrimu atau anak perempuanmu. Lalu kamu yang menunggu dari pemberian apa mereka ada di tengah mereka. Tetapi peganglah harta kamu dan berbuat maslahatlah kedengannya, yaitu kembangkanlah harta yang kita dapatkan tadi. Jagalah dirimu sebagai orang memberi mereka nafkah, yaitu sandang pangan yang dia mereka. Ini secara konsep mengajarkan kepada kita bahwa jangan mengamanahkan harta kepada orang yang lemah akalnya, ya, sehingga dia dikhawatirkan tidak bisa mengolah harta dengan baik. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa harta itu ya sewajarnya itu dipegang oleh laki-laki ya. Maksudnya karena memang laki-laki itu memang rijal itu rijlun ya, kaki ya.
ya. Itu ibaratkan mobilitasnya yang bergerak terus ya. Jadi memang idealnya laki-laki itu mencari harta ya. Jadi harta itu diamanahkan kepada laki-laki agar bisa dikembangkan. Nah, seperti memberi nafkah kepada perempuan itu adalah tugasnya laki-laki ya. Maka jangan sampai harta itu kita berikan kepada perempuan. Maka peganglah hartamu tadi dan berikanlah kewajiban nafkah kepada anak dan istrimu. Nah, memang konsep ayat ini hanya seolah-olah seperti hanya untuk orang-orang anak yatim saja. Nah, memang ayat ini di atas memberikan arahan pengajaran yang sangat kompleks ya tentang pengelolaan harta, sekalipun fokus harta anak yatim. Namun yang menjadi pelajaran baik yang sangat penting tentang aspek-aspek pokok dari pengelolaan harta tersebut. Di antara hal-hal termasuk penting diperhatikan dalam ayat itu adalah sebelum harta diserahkan kepada pemiliknya untuk dikelola sendiri, hendaklah terlebih dahulu diuji ya, sejauh mana pemilik harta tersebut sudah matang dalam hal yang dimaksud. Nah, boleh mengambil sewajarnya sebagai imbalan membantu pengelolaan harta yang lain ya, gitu. Kita mengelola harta dia, boleh kita ambil sewajarnya. Penggunaan harta harus diketahui oleh pemiliknya. Ketika pemiliknya telah memahami seluk-beluk harta, jika pengelolaannya mampu mempunyai harta miliknya sendiri, maka lebih baik tidak mengambil imbalan ketika mengelolanya. Jadi kalau dia tahu, nggak boleh kita ambil. Nah, oke. Nah, kita lihat bagaimana selanjutnya konsep harta ya. Konsep kepemilikan harta. Konsep pemilikan harta di dalam Islam mempunyai karakteristik yang unik ya, yang sejalan dengan fitrahnya manusia. Berbeda dengan dua konsep yang berkembang saat ini. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Tentang konsep kepemilikan harta dalam Islam mempunyai karakteristik yang unik ya. Jadi yang sejalan dengan selaras dengan fitrah manusia. Berbeda dengan kedua konsep yang berkembang saat ini kita ketahui, yaitu kapitalisme dan komunisme ya. Tak satu pun dari kedua sistem itu yang berhasil menempatkan individu atau pribadi selaras dalam suatu tatanan kehidupan sosial. Kebebasan dalam hak milik individu merupakan dasar dari konsep kapitalisme. Dan penghapusan atas hak milik individu merupakan sasaran pokok dari ajaran sosialisme atau komunisme. Nah, ini terjadi karena dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal pemilikan individu ya, pemilikan pribadi. Yang ada hanyalah kepemilikan negara atau state property yang dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat ya. Jadi kalau sosial itu ya seluruhnya rata dibagi. Kepemilikan negara selamanya tidak bisa diubah menjadi kepemilikan individu. Nah, jadi bersama, pemilikan secara bersama. Sebaliknya di dalam sistem ekonomi kapitalis, nah kebalikan dari sosialis tadi, kapitalis dikenakan kepemilikan individu dari private property. Dan hak kepemilikan ini merupakan dasar dari kapitalisme. Pemilik harta bebas mengembangkan kekayaan mereka dengan cara apapun untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh perserikatan perusahaan. Nah, perusahaan yang mempunyai hak monopoli harga dan produksi. Jadi punya hak sekali perusahaan tersebut untuk harga produksi. Nah, berujung kepada kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Jadi dengan kapitalisme ini akan memperkaya orang segelintir saja. Hanya sedikit saja orang-orang kaya. Nah, ini kapitalisme. Hak milik yang tanpa batas ini telah membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi lebih miskin, sehingga kesenjangan sosial dan pembagian kekayaan dan pendapatan yang tidak merata tampak sangat mencolok dari sistem ekonomi kapitalis ini. Nah, mengenai kepemilikan harta, Islam menekankan tentang pentingnya memadukan antara pengakuan terhadap kepemilikan sosial dan kepemilikan pribadi. Jadi antara Islam ini memadukan antara dua tadi ya, kapitalisme dan sosialisme. Nah, Islam tidak menghendaki adanya gap-gap ya atau pemisah antara masyarakat dengan perbedaan status ekonomi yang sangat mencolok. Di Islam tuh nggak mau ada yang paling kaya lalu ada yang paling miskin ya. Mereka menyeratakan itu. Nah,
Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memilih harta, ya, memiliki harta. Boleh kita miliki sebebas-bebasnya, namun dengan tetap memperhatikan keseimbangan. Jadi tidak apa-apa kita punya harta banyak, ya, tapi juga lihat juga bagaimana orang-orang berada di sekitar kita. Jangan hendak kita yang paling kaya, lalu yang lainnya paling miskin, itu nggak boleh. Dalam pengasaran siapa saja yang memiliki harta, berdasarkan penafsiran ayat ya, oleh para mufasir, terdapat beberapa tingkatan bentuk pemilikan harta. Pertama, konsep harta yang pertama itu adalah Allah sebagai pemilik harta yang mutlak. Ya. Al-Quran mengajarkan suatu prinsip yang unik tentang status kepemilikan harta. Keunikan dimaksud adalah terletak pada prinsip umum bahwa harta bukanlah merupakan milik manusia atau makhluk lainnya yang ada di permukaan bumi ini. Nah, sebaliknya pemilik harta yang secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini dalam surat An-Nur ayat 33. Wa atuhum minal malillahi allazi atakum. Nah, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Nah, pemilik mutlak dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Kepemilikan manusia pada saat sekarang ini hanyalah bersifat relatif saja, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, pemahaman demikian merupakan suatu kebebasan bagi manusia dalam hal kepemilikan harta. Dengan kata lain, tidak ada satu makhluk pun termasuk manusia yang dapat mengeklaim bahwa dialah yang memiliki harta tersebut secara mutlak. Jadi, konsep harta yang pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita punya di atas permukaan bumi ini, ya, kaya kita, miskin kita, ya, sederhana kita, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang memilikinya di atas permukaan bumi, dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Yang kedua, nah, harta milik manusia bersama secara keseluruhan. Nah, maksud dari bentuk kepemilikan harta secara keseluruhan ini adalah adanya tuntunan atau tuntutan dari agama agar terjadinya peredaran harta kepada seluruh manusia. Dengan kata lain, kepemilikan dalam bentuk ini mempunyai arti luas dan umum. Maksudnya, dengan kepemilikan dalam bentuk ini bukan berarti seseorang dapat mengambil atau memanfaatkan harta orang lain sebagaimana yang memanfaatkan hartanya sendiri. Tapi kepemilikan yang dimaksud adalah semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta. Jadi semua kita tuh ada kesempatan yang sama untuk memiliki harta. Serta tidak ada seorang pun diberi hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan pribadi mereka atau lingkungan sosial. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa dalam setiap harta, seseorang terdapat bagian orang lain. Nah, ini konsep zakat juga. Setiap muslim mempunyai banyak harta, wajib membayar zakat kepada orang yang berhak menerima. Nah, jadi Islam itu mengadakan konsep seperti ini. Boleh kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi dari harta yang kita dapatkan tadi itu ada hak orang lain. Nah, itu namanya zakat. Nah, ini tidak ada dalam ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Ya. Tidak ada yang namanya zakat. Ya. Kita juga harus melihat bagaimana saudara kita, teman kita, tetangga kita. Nah, ini poin penting di dalam ekonomi Islam yang membedakannya dengan ekonomi-ekonomi lainnya. Islam dengan serius mendorong terjadinya penyebaran dan peredaran harta secara terus-menerus di kalangan masyarakat, sehingga memberikan kesan bahwa harta tersebut merupakan milik seluruh manusia, bukan hanya milik satu orang saja. Nah, karena itu Islam mengecam upaya pengumpulan harta seperti menumpuk-numpuk barang kebutuhan pokok, ditumpuk-tumpuk setumpuk-tumpuknya. Nah, seperti bahan bakan pokok yang ditumpuk, ya, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Ketika terjadinya masa-masa susah, nah, mereka akan mengambil keuntungan dengan itu. Allah melarang sekali dengan praktek-praktek seperti itu. Di samping itu, Islam juga mengajarkan orang yang mampu untuk mengikhlaskan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang tidak mampu. Lebih jauh, dengan prinsip ini dapat dipahami bahwa sifat harta selalu berpindah-pindah tangan dari manusia ke manusia yang lainnya dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi manusia yang tidak punya harta dan dapat mempertahankan pemilikan harta tersebut tanpa mau memindahkan kepada yang lain. Karena semua manusia membutuhkan jasa dan material orang lain. Pemahaman ini dalam surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum fima wa arzuquhum fiha wa waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka perkataan baik. Nah, dari penafsiran dari Quraisyab menurut tentang ayat ini mengandung pemahaman bahwa harta merupakan kebutuhan manusia yang harus dipergunakan dengan cara wajar serta tidak saling merugikan. Karena harta dalam makna yang luas merupakan milik bersama seluruh manusia. Lebih lanjut, Quraisyab memahami hal ini dengan cara menghubungkan kepada pangkal surat ayat 1 surah An-Nisa yang diawali dengan kata ya ayuhan nas. Jadi tidak hanya ya ayyuhal mu'minun atau ya ayyuhal kafirun, tapi ya ayuhan nas, seluruh manusia. Maka dapat dipahami bahwa ayat ini juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Karena itu ayat tersebut menggunakan harta amwalakum, ya, amwalukum, ya, harta kalian. Hal ini menunjukkan bahwa harta mereka dan harta siapapun dalam artian luas merupakan milik bersama. Nah, kepemilikan bersama ini bukan berarti siapa saja dapat mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya, tetapi mempunyai makna harus beredar dan menghasilkan manfaat untuk semua orang yang melakukan transaksi sebagai keuntungan dari hubungan transaksi tersebut. Nah, lebih jauh menurut At-Tabatabai bahwa At-Tabatabai ini salah seorang ahli tafsir ya, bahwa konsep zakat, sedekah, dan infak yang berlaku dalam Islam merupakan salah satu realisasi makna yang luas tentang kepemilikan harta secara kolektif. Jadi ini sekali lagi saya bilangkan, zakat itu memang konsep ekonomi syariah yang tidak ada duanya dengan ekonomi-ekonomi yang lain. Nah, pelana konsep-konsep dimaksud tentunya mempunyai aturan-aturan jelas beserta tata cara pelaksanaannya. Sehingga apapun alasannya tidak boleh menganggap harta orang lain sebagai harta milik kita. Jadi Islam mengakui kepemilikan pribadi. Nah, prinsip kepemilikan harta mutlak yang disandarkan kepada Allah dan kepemilikan kolektif manusia dalam makna luas mengandung pengajaran bagi manusia untuk tidak rakus dalam memperoleh harta dan pemilikinya. Di samping itu, sebagai ajaran bagi manusia untuk bersikap saling bantu antar sesama dengan cara menyebarkan harta. Sangat dinamis sekali bagaimana konsep harta di dalam Islam ini. Nah, lanjut dengan cara menyebarkan harta. Nah, baik dalam bentuk pemberian maupun dalam bentuk perdagangan serta tidak memendam harta untuk dijadikan miliknya sendiri. Sebab dalam realitas kehidupan tidak sedikit manusia lupa bahwa hartanya merupakan amanah Allah serta terdapat hak orang lain dalam harta tersebut. Nah, jadi ini konsep harta di dalam yang kedua dalam Al-Quran. Yang ketiga, harta sebagai milik pribadi seseorang. Bentuk kepemilikan harta yang bersifat pribadi ini merupakan pemahaman lazim dipahami semua manusia. Semua personal manusia mempunyai harta, baik sedikit maupun banyak. Dengan harta tersebut manusia dapat melakukan amalan baik dan amalan buruk sesuai dengan watak manusia tersebut. Ayat-ayat Quran yang membahas tentang harta lebih banyak terfokus kepada harta yang dimiliki secara pribadi dan setiap manusia. Ayat-ayat tersebut tujuan untuk mengarahkan sifat dan sikap manusia dalam mencari, memiliki dan memurungkan harta tersebut dengan secara sebenar-benarnya. Nah, inilah bagaimana konsep harta di dalam Al-Quran, ya, mengajarkan kepada kita harta itu memang dengan harta orang bisa saja melakukan hal-hal yang tidak sebenarnya. Dengan harta orang bisa saja salah dalam bertindak. Dengan harta orang bisa saja yang melakukan hal-hal yang di luar batasnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa harta merupakan suatu bekal yang diberikan Allah kepada manusia untuk mendukung kecenderungan dan kebahagiaan hidupnya. Hakikatnya, harta manusia adalah milik bersama secara keseluruhan, semua manusia. Jadi kita semua ini mempunyai kesempatan untuk mencari harta. Serta tidak seorang pun diberikan hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan manusia. Sebab dalam setiap harta seseorang terdapat bagian orang lain. Sehingga setiap muslim mempunyai hak untuk membayar zakat kepada yang berhak menerimanya. Nah, Al-Quran dalam hal ini serius mendorong terjadinya penyebaran dan peredaran harta secara terus-menerus di kalangan masyarakat. Bagi orang yang memperoleh harta dengan cara baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Allah, maka yang memperoleh keberuntungan baik dunia apalagi di akhirat. Al-Quran sangat menghargai hak seseorang terhadap hartanya yang sah, sehingga tidak dibenarkan adanya pengalihan harta tanpa persetujuan pemilik serta dilakukan dengan jalan-jalan yang menguntungkan beragam bentuk transaksi yang halal. Nah, di samping itu, Al-Quran menghendaki pengelolaan harta dengan manajemen yang baik dan jelas
disertai dengan sifat-sifat yang jujur dan ikhlas, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah munculnya dampak negatif, baik itu dari internal pribadi yang bersangkutan dengan hal-hal pribadi mereka dan hal-hal eksternal lainnya. Nah, inilah gambaran umum tentang bagaimana konsep tadi dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.